Baik, Bapak Ibu, di jam saya sudah pukul 14.00. Sambil nunggu yang lain, kita mulai saja sesinya ya. Nanti kalau misalkan ketinggalan, nanti kita bisa diulang lagi pembahasannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, sore Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita masih bisa lanjut sesi hari ini. Yang mana untuk sesi yang kedua ya, sekarang kita akan belajar mata kuliah pemrograman berbasis web. Dan nanti capaiannya kita mulai dari istilahnya pemrograman berbasis client side. Jadi kayak semacam interface-nya ya, atau front end-nya istilahnya. Yaitu kita belajar dasar-dasar dari HTML, dasar-dasar JavaScript, kemudian sedikit tentang CSS. Nanti baru di akhir-akhir kita belajar pengantar untuk server side-nya, yaitu menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, itu yang sering digunakan dalam pemrograman berbasis web, Bapak Ibu ya. Dan sebenarnya mata kuliah pemrograman web itu dibagi dua. Satu yaitu yang ini pemrograman web 1, nanti disambung yang advance-nya atau yang lebih mendalamnya adalah pemrograman web 2 ya, seperti itu. Oke, nah sekali lagi, apa saja yang dibutuhkan ya dalam perkuliahan ini? Nanti setiap awal kuliah, tadi saya sudah share ke grup modulnya, nanti bisa sambil dibaca ya. Saya sedikit jelaskan, Bapak Ibu juga bisa baca. Kemudian nanti kita mulai praktek. Nah, makanya diharapkan mudah-mudahan Bapak Ibu ada rezekinya atau bisa mengupayakan ya, paling tidak pada saat daring seperti ini menggunakan laptop sehingga bisa sambil mencoba juga. Nanti kalau ada error atau ada kesalahan, nanti kita bisa saling mengkoreksi ya satu sama lain. Misalkan ada error, nanti saya bisa lihat errornya, tinggal di share screen sama Bapak Ibu, baru nanti kita perbaiki bareng-bareng. Jadi praktikum tapi secara daring Bapak Ibu ya. Nah, yang dibutuhkan adalah pertama adalah sebuah aplikasi untuk codingnya ya. Nah, walaupun kalau untuk pemrograman web itu yang paling sederhana menggunakan Notepad aja itu juga bisa. Tapi nanti Notepad-nya itu disimpannya dengan ekstensi misalkan HTML, CSS, atau JavaScript, atau PHP. Tergantung coding apa yang mau kita pakai di Notepad tersebut. Yang lebih kompleks nanti ada namanya Notepad++, bisa di-download ya. Notepad++, atau Visual Studio Code ya, atau VS Code, atau Sublime. Nah, itu mungkin yang lebih expert. Selain itu, selain jendela editor ya namanya, boleh juga menggunakan nanti aplikasi untuk menampilkan web, yaitu sebuah browser. Karena nanti kode tersebut akan dijalankan di sebuah browser. Boleh Google Chrome, atau boleh Internet Explorer, Mozilla, Opera, itu sangat banyak. Nanti tergantung ada yang di komputer masing-masing. Oke Bapak Ibu, kita mulai ya. Saya izin share layar saya dulu. Saya menjelaskan sedikit teorinya sambil nanti kita mulai praktek pertama ya, menggunakan membuat HTML sederhana ya untuk belajar. Oke, saya izin share screen-nya. Silakan bisa dibuka modulnya sama persis ya yang saya tadi share ke Bapak Ibu. Oke, saya perbesar dulu ya. Nah, kita mulai dengan pengenalan HTML. HTML itu adalah singkatan dari Hypertext Markup Language atau HTML. Nah, dokumen HTML ini adalah sebuah file teks biasa yang bisa dibuat editor tok sembarang. Nah, kenapa sembarang? Karena bisa dibuat di kayak tadi, paling simpel adalah Notepad biasa gitu ya. Notepad biasa itu misalkan Bapak Ibu ketik ya Notepad. Nah, di sini seperti ini. Nah, di sini pun nanti kita bisa dibuat sebagai text editor untuk coding Bapak Ibu di sini. Nanti kita ketikkan di sini itunya gitu kan, sintak-sintaknya atau kode-kodenya yang harus
dimasukkan sehingga nanti bisa dijalankan. Paling tidak menggunakan ini. Oke. Oke, saya next lagi ya. Nah, nantinya ketika disimpan dengan akhiran HTML, dokumen ini nanti akan dikenal sebagai web page yang biasa disajikan dalam browser web. Jadi nanti dijalankannya itu nanti di browser. Karena semua browser biasanya itu sudah support format-format HTML. Nah, dalam dokumen HTML ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu ada elemen-elemen yang ada di dalam head ya, atau orang menyebutnya kepalanya, yang nanti memberikan informasi tentang dokumen tersebut, misalnya tentang judul, elemen-elemen, dan lain sebagainya. Bagian kedua, body ya, tubuh ya, atau kalau ini kepalanya, ini adalah tubuhnya. Ini menentukan bagian isi satu dokumen yang akan ditampilkan di browser. Misalnya, kalau itu berbentuk paragrafnya seperti apa, kalau berbentuk list atau daftar seperti apa daftarnya, kalau berbentuk tabel, tabelnya seperti apa, ya. Nah, satu elemen HTML itu terdiri dari tag beserta teks yang ada dalam tag tersebut. Nah, tag itu ya, ada nyebut tag atau tag ya. Nah, tag tersebut itu dia itu akan menandakan berbagai elemen sebuah dokumen. Ya. Jadi untuk menandai berbagai elemen dalam sebuah dokumen itu digunakan sebuah tag. Nah, tag ini adalah satu tanda untuk memulai dan mengakhiri suatu perintah atau elemen dalam HTML. Ya, jadi head ini adalah sebuah tag, ya. Body juga sebuah tag, ya. Nah, tag ini adalah satu tanda untuk mulai mengakhiri ya dalam HTML. Nah, tersebut nanti biasanya ya dibuat itu dengan kurung sudut kiri ya, kurung kayak kurang dari ya, ditutup dengan kurung sudut kanan. Nah, jadi lebih dari nanti kayak seperti ini. Nah, tag umumnya berpasangan. Misalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat head, nah, ada teksnya di sini, teksnya sembarang, kemudian kita ketikkan headnya itu apa di sini. Demikian untuk body, kita pun teks, nah ini body. Jadi ini pembuka, nah penutup itu ada pakai ini apa ini, garis miring ya, jangan lupa garis miring head. Body, berarti garis miring body. Ini contoh sebuah tag ya. Oke, nah kemudian apa struktur minimal yang harus dimiliki oleh dokumen HTML? Nah, paling tidak di sini untuk membentuk dokumen HTML paling tidak ya biasanya itu adalah menggunakan tag HTML, head dan body. Tag HTML itu merupakan tag dasar yang mendefinisikan bahwa dokumen tersebut adalah dokumen HTML. Jadi supaya dikenali oleh browser bahwa itu adalah dokumen HTML. Sedangkan tag head merupakan teks HTML berfungsi untuk menerangkan keterangan tentang dokumen. Jadi kalau ini untuk mendefinisikan bahwa coding slip ini atau slip coding itu adalah dokumen HTML kalau dengan tag HTML. Kalau dengan tag head berarti ini untuk menunjukkan keterangan apa aja sih gitu di dokumen tersebut. Kalau body adalah bagian utamanya. Ini berisi banyak sekali ya, misalkan misalkan contohnya ya, nah seperti ini. Jadi lihat HTML ini ditutup dengan HTML, head dan body. Nah HTML diawali dengan garis miring HTML. Artinya ini untuk memberikan informasi bahwa dokumen HTML ini dari mulai awal ditutup dengan akhir garis miring HTML/HTML. Nah, tadi ada dua kan, ada head. Nah, head bagian head di sini nanti bisa berisi banyak tag lainnya. Kalau penutupnya dengan head juga. Nah, kalau body ini isinya juga ini bisa sangat banyak tergantung kebutuhan, diakhiri dengan /body. Jadi ini ada dua bagian utama. Ini satu kesatuan HTML. Itu ya. Nah, nanti kita belajar contohnya ya, mulai dari yang paling sederhana. Paling tidak ada seperti ini. Nah, kemudian apalagi yang biasanya ada, ini untuk menandakan dari dokumen HTML judul, ada tag yang namanya itu adalah title. Title isinya apa, /title juga. Nah, Bapak Ibu kalau diperhatikan ya istilah HTML, head, body, title itu kan menggunakan bahasa yang kita familiar, bahasa Inggris. Sehingga
Artinya misalkan nanti asal kita tahu bahasa Inggris itu terjemahannya apa, kita akan lebih mudah gitu. Ya. Nah, kemudian tag detail ini hanya boleh berada dalam bagian tag head ya. Jadi hanya ada satu ya dokumen dengan titel pada satu dokumen HTML. Ada di sini, tidak boleh di bagian body. Nah, titel bukanlah bagian dari tag, tidak boleh mengandung tag-tag lain, hanya berisi teks saja. Ya. Sedangkan tag-tagnya lain yang digunakan untuk formatting, nah misalkan gini, ada tag B. Jadi kalau tag B dikasih teks, nanti ini kalau dijalankan, nanti B ini akan cetak tebal. Karena B ini singkatan dari bold ya. Kalau di Word ya, Bapak Ibu kalau sering main Microsoft Word, itu kan tahu bold itu dari singkatan dari B itu untuk bold, artinya dicetak tebal. I itu untuk italic, artinya cetak miring. U untuk underline, S untuk strike ya, coret teksnya dicoret, subnya untuk satu karakter ke atas ya, subnya lebih karakter ke bawah, BR untuk break row ya, berarti pindah row, pindah baris. Kemudian kita juga bisa merubah warnanya dengan font color. Nama warnanya apa, teksnya baru apa. Font size berarti itu untuk merubah ukuran size. Font face ini berarti untuk berubah bentuk jenis hurufnya gitu ya, misalkan Arial. Jadi bisa colornya dirubah, size-nya, font face-nya dan yang lain-lain. Kemudian di HTML kita juga bisa menggunakan 16 nama warna, misalkan dari black, blue, green, lime, gray, navy, purple, red, yellow, white. Ini untuk memberikan warna di sini misalkan tadi. Font color red, nanti berarti tulisannya adalah merah. Nah, itu ya sedikit pengantar ini jangan simpel sekali. Nah, kita sekarang coba Bapak Ibu praktek sama-sama ya. Nah, kita praktek contohnya seperti ini. Bagaimana menjalankan dokumen HTML. Jadi, dokumen yang tadi sudah kita buat ya di sebuah notepad misalkan nanti ya. Kita simpan. Jadi jangan kalau notepad kan disimpan misalkan gini ya, contoh di sini. Nah, ini saya buat misalkan head misalkan gitu ya. Misalkan saya sembarang lah. Nah, ketika disimpan itu gitu kan, nah disimpan ini kan nanti ini sebagai teks dokumen ya ininya ya. Nah, jangan sebagai dokumen tapi pindahkan ke all file, baru kasih nama misalkan latihan 1.html nah seperti itu. Ya, ininya pindahkan dulu ke all file. Jadi supaya tidak dianggap teks biasa, tapi file HTML. Ya, jadi tinggal di save as sebagai HTML atau HTML. Kemudian tinggal buka dengan browser, nanti akan terbuka dengan sendiri. Ya, coba. Nah contohnya, coba nih kita buat nih Bapak Ibu ya, silahkan praktekkan ya. Ini boleh dibuka, saya perbesar sedikit. Nah ini ya, besar dikit. Nah supaya kelihatan. Nah kita buat Bapak Ibu seperti ini ya. Namanya contoh.htm, HTML atau HTML. Kalau saya sih sukanya HTML biar lengkap. Nah kita ketik Bapak Ibu ya ini, mangga bisa sambil dipraktekkan. Nah ini ya. Ya, ini saya geser ke sini. Oke. Nah, ini notepad saya sama Bapak Ibu ya. Saya pakai notepad biasa. Saya. Pertama tadi ingat, harus ada HTML. Oke, ketik. Nah, biasakan kalau sudah buat HTML, kalau saya sih suka gini. Ini di copy Bapak Ibu ya, copy. Kemudian di enter untuk di akhir lah misalkan ya. Tutup. Jangan lupa ini pakai garis miring. Nah, ini penutup HTML ya, yang pertama, ini penutup gitu. Ya. Seperti itu. Kemudian ingat tadi setelah HTML ada head ya. Nah, memang boleh seperti ini Bapak Ibu. Head di sini tulis head di sini ya. Nah, kemudian maaf. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa yang head penutupnya juga misalkan ya. Di sini misalkan. Yes, head juga. Apakah seperti ini salah? Tidak juga salah Bapak Ibu ya. Tapi disarankan gunakan fungsi indent. Indent itu untuk apa? Untuk melihat perataan ya. Jadi supaya ini kan dianggap sejajar ya. Kita nggak kelihatan kan. Misalkan ini ujungnya di mana sih? Nanti di sini ada juga tadi apa? Body ya. Karena dua bagian ada body. Kemudian di sini juga ada penutupnya ya sama ya. Body. Nah, nanti kalau kita di sini ada kode, nanti ini nggak kelihatan ya indensinya atau menjoroknya gitu.
Makanya saran saya biasakan kalau udah HTML di sini, klik di sini pakai tab. Nah, pindahkan atau pakai spasi mangga, mau pakai spasi atau mau pakai tab. Tab, nah bisa langsung misalkan. Ya, saya pakai tab ya. Tab, nah sehingga kan sama atau ini juga tab. Jadi menunjukkan bahwa oh ini kosong nih HTML-nya segini. Nah, lebih mudah nanti Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, kemudian apalagi ya yang kita buat? Nah, ini title. Title ini untuk memberikan judul dokumen ini ya. Nah, di sini title itu sama ya ada di sini, boleh kita inikan juga buat title. Nanti title ini kita kasih. Nah, ini tulisannya misalkan contoh latihan HTML pertamaku. Misalkan gini ya. Jangan lupa ditutup ya, tutup backslash title. Oke ya. Nah, seperti itu ya, HTML, title, contoh. Ini jadi tutup. Ini ada dalam head. Kemudian di body, nah kita buat, nah ini kan sama buat ini nih ya, internet asik gitu loh, ya. Jadi sebenarnya ini itu kita buat ya internet asik gitu. Nah, Pak boleh nggak di copy? Sebenarnya kalau ini error nggak di copy, kita lihat di copy boleh nggak nih kita di body ya, bukan di head ya, karena head sudah tertutup. Nanti kita di body misalkan paste, nah boleh aja ya. Kalau mau nyoba ya, kalau mau latihan, saran saya kan diketik aja dulu latihan. Ini di bodinya kita buat di sini, kita buat dengan font size. Berarti ukurannya adalah seberapa? 6. Ya. Kemudian colornya ya, color sama dengan nah, tanda petik red. Berarti warna merah nanti ya. Kalau red ya harusnya red ya. Kemudian di sini nah ini baru ini nanti teksnya sembarang apa misalkan nanti jangan lupa di sini kalau di sini ada font berarti tutup juga dengan font untuk mengakhirinya. Nah, gitu ya. Nanti di sini ada tag BR sebenarnya untuk supaya dia pindah baris. Ya, seperti ini ya. Nanti di sini misalkan namanya ini belajar HTML misalkan seperti itu. Ini ya, ini sudah ditutup sama kita. HTML. Ya. Oke, nah misalkan nih saya coba dulu segini ya. Coba dulu segini, nanti bahasa HTML. Nah, tadi ya penyimpanannya bagaimana di sini Bapak Ibu. Nah, simpan aja dimanapun lokasinya kalau saat ini bebas ya, karena tidak berkaitan dengan server saya. Ya, simpan aja. Nah, misalkan akhirnya HTML. Nah, saya simpan dokumen ini file save as. Nah, caranya sekali lagi ya, ini jangan tag ya Bapak Ibu ya. Save as tipenya jangan teks tapi all file. Nah, kemudian pilih foldernya dulu di mana nyimpennya. Ya kan saya di Teku pemrograman web misalkan di sini latihan praktikum coba sini praktikum. Nah, simpan di sini ya. Nah kasih nama misalkan latihan 1 kan ya .html gitu ya namanya ya latihan 1.html. Jadi ininya di ke all file kan. Saya simpan, save. Udah tersimpan ya nama di sini masih kayak gini sih ya. Nah, jadi udah tersimpan nanti namanya .html. Nah, kita tinggal lihat di folder tadi ya. Kita buka foldernya tadi ya. Folder saya di main proyek di praktikum. Nah, sekarang muncul Bapak Ibu nih. Nah, ini ya. Nah, latihan 1 di sini sudah formatnya adalah format HTML. Bukan teks lagi. Karena apa? Walaupun pakai Notepad tapi kita nyimpennya tadi sebagai apa? Sebagai HTML. Beda dengan seperti ini, misal saya contohkan ya. Ini file saya save as ya. Tadi anggaplah saya ngetik baru ya. Saya copy nih, saya buka notepad baru. Nah, saya buka notepad baru ya, misalkan ya ini ya. Kemudian sama di copy ya. Nah, saya file save ya, save as. Nah, misalkan ini ada teks saja masih teks dokumennya. Saya kasih misalkan latihan 2 misalkan. Nah, ini misalkan kita nggak diubah HTML tadinya, cuma latihan 2 aja, ini tag. Ketika saya save, ya, saya close. Nah, lihat Bapak Ibu perbedaannya. Ini dokumennya masih dengan teks dokumen. Kalau yang ini sudah, karena ini depo saya Chrome, berarti Chrome. Ya. Kalau Bapak Ibu deponya Opera, biasanya Opera. Ya.
Oh, iya, Explorer. Nah, ini kalau seperti ini namanya. Oke, misalkan latihan ini saya close, misalkan saya hapus ya. Misalkan saya juga buat yang baru, file new. Kalau misalkan eh, file save, nah saya lupa ini enggak, ini masih tipenya teks, shape-nya tipe teks. Di sini saya kasih misalkan latihan 2.html kira-kira. Tapi tipenya di sini masih CSS, tipenya adalah teks. Ketika saya simpan, lihat. Nah, ini masih mending ya, ini sudah diubah tuh. Jadi pokoknya jangan lupa akhirannya itu adalah HTML. Ya, jangan lupa ya kalau misalkan nanti CSS-nya masih teks, nanti dianggap teks kayak tadi. Oke. Nah, kemudian bagaimana menjalankannya Bapak Ibu ya, menjalankan dari ininya ya, dari sini tinggal di double klik aja Bapak Ibu ya, tinggal dibuka aja karena itu udah jadi HTML. Misalkan gini, tadi ya kita di sini dokumennya, nah kita tinggal jalankan, kita lihat nih, jalankan, double klik, nah lihat, udah seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Belajar HTML. Ini teku, ini lokasi filenya ya, ini lokasi filenya. Tapi di sini sudah belajar HTML. Nah, kenapa merah? Karena tadi kita sudah kasih warna merah. Itu ya. Sementara gini ya, gitu kan. Nah, misalkan kalau bagaimana kalau kita mau ini misalkan hijau misalkan kayak Pak kalau dicontoh kan hijau di sini ya. Tapi itu kok merah. Coba ganti ininya. Colornya jangan red tapi dengan green. Kita lihat ya. Nah, di sini tinggal kembali ke latihan ini ya, ke file kita. Misalkan caranya gimana? Tinggal praktikum, klik kanan, open with notepad misalkan. Oh, nggak ada aplikasinya. Harus nyari ya. Notepad nih. Kita buka pakai notepad ya. Oke. Nah, misalkan tadi yang red tadi kita ubah jadi misalkan green. Jangan lupa disimpan, di save ya, Ctrl S ya. Nah, kalau sudah seperti ini tidak usah dibuka lagi, nggak apa-apa, tinggal di refresh aja. Oh, sekarang jadi warnanya adalah hijau. Tuh ya. Jadi mudah sekali cara membukanya. Mau di close mah nggak aja. Berarti kalau di close nanti buka lagi di sana. Nah, sekarang saya lengkapi dulu ya Bapak Ibu ya sebelum nyoba. Nah, ada ini ya. Tulisan ini dicetak tebal dan miring. Nah, misalkan gini, saya ininya copy ya. Misalkan gini, kalau saya simpan di sini ya, kemudian saya nanti buat di sini ya. Nah, tulisan ini akan dicetak tebal dan miring. Berarti nanti kalau mau tebal di sini ya, boleh kita kasih ininya adalah B. Tadi tebal itu B. Nah, jangan lupa tadi berarti kalau B itu diakhirinya ada B lagi gitu, buat lagi. Kalau pengen miring, nah ini tebal misalkan ya. Oke, sekarang tebal dulu, berarti B dengan B. Saya simpan, kemudian saya jalankan ya. Oh, lihat, ini tulisannya tebal. Nah, kalau nggak kelihatan, saya perbesar di sana. Nah, saya perbesar ya. Tulisannya tebal. Kalau saya ubah lagi di sininya, misalkan pakai I. Berarti ini I itu berarti apa? Kalik ya. Ini cetak, harusnya ini nggak tebal sekarang. Kita lihat nih, Ctrl simpan, Ctrl S. Nggak tebal, tapi miring. Gitu. Ya, kalau mau tebal dan miring, nah tambahkan Pak Ibu B di sini. Di akhir juga jangan lupa buat dengan backslash B. Jalankan ya, tebal dan miring. Simpan Ctrl S dan nah, sekarang cetak tebal dan miring. Ininya hijau. Nah, kenapa tadi ini pindah baris ke bawah? Ini karena ada apa Ibu? Karena ada ini BR. Coba kalau nggak ada BR nih ya, kita hapus BR-nya. Hapus BR-nya, Ctrl S. Jalankan. Tuh, nggak ke bawah Bapak Ibu ya, ke samping gitu. Walaupun di sininya ditulis ke bawah ya, tapi ini dia diasumsikannya tetap dibacanya oleh sana tetap satu baris. Ya, jangan satu baris. Maka ketika dijalankan di sini masih satu baris. Kalau mau bawah tulis satu. Ini kalau BR-nya satu ya kita lihat. Nah, kalau pengen ada jarak satu baris, BR-nya tambahin aja dua. Misalkan di sini samping. Jalankan.
Itu belajar HTML dan ternyata mudah Bapak Ibu ya. Pertama belajar HTML mudah Bapak Ibu. Mangga sekarang ya dicoba dulu Bapak Ibu ya. Oke, dicoba dulu seperti barusan yang saya lakukan. Saya stop dulu sharingnya. Saya kembali ke Meet. Silakan. Udah ada yang sambil nyoba barusan atau belum? Pak, berhasil. Berhasil, alhamdulillah Vanessa berhasil. Tapi belum yang cetak miring mah Pak, baru coba. Barusan ke out. Cetak miring artinya kalau cetak miring berarti ingat itali. Kalau tebal bot berarti pakai B. Nah, ada lagi tadi ya Bu yang di modul kan, di modul ada tadi font coba bisa diatur ininya nih, izin share screen ya, misalkan beberapa ya. Ini sekali lagi ini adalah teknik dasar ya. Kalau mau nyari lagi Bapak Ibu bisa searching misalkan di internet banyak ya. Bisa Bapak Ibu tadi kan cuma merubah warnanya aja ya Bapak Ibu ya, merubah warna aja. Coba sekarang ukurannya jangan 6, misalkan 1, 2, 3 supaya tahu perbedaannya coba. Sama font paste-nya ini misalkan ini kan jenis huruf Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh buka misalkan nih saya kalau jenis huruf-huruf itu misalkan kalau kita bingung itu misal kalau nggak ada internet misalkan buka Word misalkan di sini Bapak Ibu buka oh ini nggak ada aktivasi ya misalkan nah lihat nih misalkan apakah mau Calibri atau mau apa itu Arial misalkan ya itu berpengaruh tidak gitu kan misalkan contoh nih kalau saya pakai Arial nanti saya pakai Arial untuk di sini berarti font Said berarti di sini tadi itu font berarti paste di sini ya nah green di sini paste-nya itu sama dengan diganti dengan Arial ya. Nah, lihat kalau misalnya bingung lihat penulisannya ke sini. Font paste nama fontnya Arial. Oke, paste ya. Font paste Arial, kita lihat ya. Saya save. Betul nggak berubah ya di sini ya. Kita lihat di ini ya, kita lihat. Nah, ini Arial sih. Betul nggak ini Arial? Misalkan kita boleh bandingkan Bapak Ibu kalau bingung. Bedanya Arial dengan misalkan ada lagi kita itu sering pakai itu apa ya? Time News Roman. Komik, Pak, komik. Oh, komik, boleh. Komik sans serif. Nah, misalkan ya komik. Nah, copy aja ini coba copy. Misalkan ya saya inikan dulu ini ke bawah biar ada jeda. Oke, misalkan ini supaya membandingkan saya tulis dua ya, dua ini. Jadi untuk membandingkan yang satu komik, yang satu Arya, satu pakai komik misalkan. Ini berlaku nggak sih gitu kan? Misalkan ya, coba dua kata ya, ada HTML 1, HTML 2 ini misalkan. Simpan, kemudian jalankan di sini ya, jalankan. Nah, tuh lihat tuh. Oh tulisan, oh komiknya belum kehapus, maaf ya. Jadi sama ya, saya juga sering error Bapak Ibu ya. Nah, ini ya. Nah, kemudian supaya ada ini ada jeda jangan lupa ya saya juga kadang masih lupa ya. Jangan lupa dikasih ininya BR. Di akhir ya. Saya bandingkan, lihat Bapak Ibu bandingkan. Ini dengan ini. Karena pengaruh apa? Sekali lagi tadi pengaruh dari sisi paste ya atau jenis hurufnya. Ukurannya gimana? Tinggal ganti aja ukurannya tadi misalkan 6 ya. Ini kan 6. Ini coba misalkan saya 3. Tap lagi, buka lagi ininya. Berjalankan, oh lebih kecil. Berarti 1 lebih kecil makin ke 6 makin besar ternyata. Ada seperti itu Bapak Ibu ya. Mudah nggak? Saya kira harusnya mudah Bapak Ibu ya. Saya stop dulu sharingnya. Gimana Bapak Ibu? Bu Adisa udah coba? Pak Hadrian udah coba Pak Hadrian? Pak Dani barangkali udah dicoba? Atau Pak Ade, Pak Ogi juga atau Bu Aan? Enggak ya? Kalau misalkan nyoba ada error nggak apa-apa, tinggal share screen kan misalkan. Tinggal ini kan Bapak Ibu juga bisa share screen ya. Kalau pakai laptopnya share screen aja Bapak Ibu ya. Nanti saya lihat gitu. Jadi biar apa ya? Jadi kita
tidak searah Bapak Ibu ya. Saya senangnya itu kayak tadi ya, senang tadi diskusi gitu kan. Termasuk di praktikum ini pun Bapak Ibu bisa misalkan untuk melihat pengerjaannya itu coba saya screenkan, nanti saya lihat. Enggak, ada yang mau ditanyakan? Barangkali silakan. Barangkali ada pertanyaan. Silakan, enggak. Ambil coba-coba ya. Warna juga sama ya. Ada grey, green, maroon, silver, navy gitu kan. Silakan aja dicoba ya, coba-coba. Bisa Pak, Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Yang lain mangga Bapak Ibu. Tapi memang dicobanya harus dari itu Pak, apa di save dulu, terus buka filenya baru bisa dicoba. Kalau di notepad-nya ada di save, tinggal di refresh aja Bu. Oh, refresh. Nggak mesti di close dulu gitu. Oh iya iya. Ntar saya contohkan sebentar ya. Misalnya nih, izin saya share screen ya. Misalkan layar Anda, oke. Nah, ini kan saya sedang membuka apa notepad saya ya. Ini bukan notepad saya ya. Nah, misalkan saya ada perubahan nih, mau saya buat yang baru misalkan ya. Misalkan saya buat yang baru yang ketiga ya, misalkan di sini juga sama. Ini size-nya 1 ya. Kemudian ini warnanya misalkan tadi navy. Oke. Hurufnya misalkan apalagi ya. Nah, kalau nggak tahu huruf, kemudian saya nggak mau buka Word, mau internet boleh di Google aja. Misalkan nama jenis huruf HTML, searchkan. Nah, misalkan di sini tuh. Misalkan di sini ada font tutorial font misalkan ya. Nanti jenis hurufnya bisa misalkan jenis-jenis huruf ya, namanya misalkan
apa ya, kumpulan dasar misalkan. Nah, cari aja misalkan yang disukai ya atau yang diinikan. Misalkan, nah ini nih, Ponpes kan kayak ini Cambria, Calibri, misalkan Aladabi, Algerian, misalkan ini Area Black, misalkan pakai selain komik, misalkan pakai apa ya, Castellar misalnya, coba di Castellar seperti ini. Di copy aja ininya, kemudian balik lagi ke yang tadi ya, nah ke sini ke ini ya, nah misalkan di sini saya copy Castellar ya, di sininya adalah misalkan ketiga ya. Nah, apakah harus selalu kayak tadi ya Bapak Ibu ya? Ini saya simpan tinggal Ctrl S ya. Apakah saya harus misalkan yang tadi ininya ini di close dulu, terus buka lagi gitu. Sebenarnya nggak usah Bapak Ibu ya. Karena ini kan sudah merujuk ke halaman yang tadi, tinggal ini di refresh aja yang ini. Atau ditekan F5, di reload atau refresh atau tekan F5. Nah, nanti udah. Oh iya siap Pak. Jadi supaya nggak bolak-balik close, buka lagi, enggak sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi ini sih standby aja gitu. Nanti ketika ada merubah, misalkan, oh ini kecilan hurufnya, gantilah jadi misalkan 5 atau 7 yang maksimal, 7. Oke, ini save aja, ini tinggal F5 lagi. Tuh, seperti itu. Ya, jadi nggak mesti di close, buka, jadi tinggal di refresh aja. Oke, bentar ini belajar HTML-nya kok hijau ya? Kok masih hijau semuanya, kok hijau? Ada yang salah nggak berarti? Oh ini green semua, betul. Berarti ini misalkan red, misalkan di atas jangan red, misalkan red ya, misalkan tadi ya. Oke, red. Biar beda warnanya. Nah, seperti itu. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ya, di modul tersebut sebenarnya banyak ya, akan banyak ya. Kemudian nih, kalau tidak ada pertanyaan atau ada yang pertanyaan dari yang lain, barangkali Bapak Ibu, atau cukup jelas? Jadi kalau lancar membuat yang barusan, insya Allah saya lancar. Karena sekali lagi logika tadinya tinggal ngotak-atik tagnya tadi gitu. Kita membuat seperti apa gitu. Ya, membuat seperti apa? Misalkan mau cetak miring, buat miring, mau misalkan apakah ada garis bawah, misalkan tadi ya nih, misalnya tadi kita ada garis bawah itu pakai U underline. Ya, ada U atau underline. Jadi garis bawah. Misalnya nih ya, saya buka kembali ke sini. Saya satu aja lah ya, satu aja yang ini. Jadi ini saya hapus dulu biar nggak ini ya. Kita lihatnya saya save dulu ya. Oke. Oke, saya jalankan lagi yang tadinya ya, yang ininya. Oke, biar kemudian saya jalankan ini. Nah, seperti ini. Kita akan belajar HTML. Tuh, misalkan ya. Nah, kan gitu. Nah, misal nih ya, misal. Bisa nggak kita membuat ini ada garis bawah? Bisa Bapak Ibu. Tadi kan garis bawah itu adalah pakai U ya. Nah, letak tag U itu akan menunjukkan di mana garis tebal itu muncul. Misal ya, kalau saya letakkan di sini Bapak Ibu ya, bisa letakkan di sini. Seperti U, underline. Kemudian diakhirinya itu misalkan di sini ya, setelah tanda ini ya. Nah, seperti ini misalkan. Ya, jadi belajar di sini. Jadi ini sebelum belajar ditutup dengan sudah you. Jadi kalau ini saya save, kemudian saya ini jalankan, saya refresh, tuh, semuanya ya belajar HTML you. Ya, nah tapi itu kita namanya juga coding. Ini kan coding ya, walaupun scripting lah, mungkin scripting atau coding ya. Walaupun misalkan ini kita pakai logika. Nanti bisa jadi Bapak Ibu bisa jadi ya. Perintahnya itu adalah yang di garis bawah itu harus apa? Harus di bagian HTML-nya saja. Jadi di belajar jangan garis miring. Di sini juga jangan garis miring, gitu kan? Ini jangan, ini juga jangan. Jadi di HTML-nya aja yang garis miring itu, gitu. Maaf, yang ada garis bawahnya itu. Caranya gimana? Bapak Ibu tinggal pindahkan aja ininya. Ini pindahkan ya. Sini HTML di sini. Ini juga pindahkan sama. Ya. Di sini karena kan yang diminta itu garis bawahnya itu di HTML-nya saja.
Artinya ini kan nggak kena, ini juga nggak kena karena ditutup gitu ya. Ini belum dibuka, kan dibukanya di sini. Kalau di save, disimpan, kita jalankan, tuh lihat. Yang di garis bawahnya itu adalah HTML-nya saja. Tuh, ya. Pun demikian, misalkan kalau jangan nggak Pak, kalau dikombinasikan belajar HTML juga, HTML-nya juga sekalian miring. Di sini aja Pak Ibu. Miring I, maaf, I kali. Nah ini juga adalah misalkan ditutup juga dengan kali. Nanti ya, berarti di HTML itu ada kena U, kena I, berarti nanti kalau dijalankan, nah udah miring, ini lagi. Gitu ya. Jadi logika aja di kitanya gitu. Ya. Jadi tinggal ngaturnya Bapak Ibu. Kalau misalkan belajarnya warnanya mau hijau bisa nggak kira-kira buat Bapak Ibu? Ini kan belajarnya merah. Sekarang mau warna hijau belajarnya bisa nggak? Bisa nggak Bisa kira-kira? mungkin, Pak. Harusnya bisa ya. Mungkin. Nah, coba sekarang gimana? Belajarnya itu hijau, kesini boleh merah lah. Jadi belajarnya itu Berarti hijau, coba di bisa nggak? sebelum hijaunya, di sebelum belajarnya ada itu Pak yang color red bukan sih? Oke, pasti diatur itunya. Mangga coba silakan. Ya, jadi kalau yang lain itu biarkan red, tapi yang belajar itu spesialnya itu adalah harus silakan hijau. Gitu. Ya, jadi nah itu logika dari shifting coding bebas. Misalkan kalau membuat belajarnya hijau, berarti karena ini belajar duluan, gue di sini adalah ganti dengan green dulu. Misalkan. Caranya bebas. Sikat ini green, nah, kemudian di sini saya tutup belajarnya dengan backslash font. Ya. Nah kemudian, nah karena ini fontnya. Nah kemudian karena yang lainnya harus merah, berarti saya tinggal copy ininya lagi misalnya. Ya, akan di sini font, saya tambahkan di sini misal ya, bajanya masih ini di sini, ini kasih ini red. Ya red, ini kan tutup lagi font. Jika dijalankan, nah kayak gitu. Atau mau punya logika lain mah enggak Bapak Ibu ya. Pak saya bisa yang lebih simpel, itu lebih bagus. Ini contoh aja ya, ini contoh apa ya, contoh bahwa kalau masuk hurufnya misalkan belajar itu tadi saya mau pakai komik Pak, tadi ada huruf itu apa apa ya, huruf itu tadi itu komik ya, komik ya. Apa itu tadi nih dibuat itu word, buat kita lihat di word ya. Oh maaf, ya sih ada problem. Oke, word saya buat 13 ya. Oke, saya misalkan tadi Comic Sans MS. Oke, Ctrl C. Misalkan kalaupun kita rubah itunya ya, sekali lagi ininya misalkan kalau yang ininya itu jangan Arial, biar beda, beda warna, beda huruf. Kan. Sering ya, ini mengasah logika aja Bapak Ibu. Kita untuk coding dan sederhana. Gitu.
Kayak gimana? Bisa Bapak Ibu? Gimana Bu Anissa? Udah bisa? Bisa Pak. Oke. Insya Allah. Yang lain apa Bapak? Saya yakin bisa ya, saya yakin bisa. Nah, saya lanjut dulu ya bahasannya kurang lebihnya ya. Nanti ini bisa dibaca Bapak Ibu, sebenarnya bisa dibaca dan setelah dibaca nanti dicoba aja. Caranya sama. Nah, apalagi biasanya tag-tag yang suka dipakai ya Bapak Ibu, pertama itu adalah paragraf. Jadi kita bisa juga atur paragraf. Nah, paragraf di sini dengan elemennya itu adalah P. P ditutup dengan slash P. Ya. Bisa seperti ini. Ini adalah paragraf. Ya, jadi backslash P. Nah, nanti kenapa kita bisa mesti membuat P yang itu misalkan di sebuah paragraf, nanti supaya kita bisa atur ya perataannya. Ya kayak di Word itu kan bisa rata kiri, rata kanan, dan juga misalkan center atau justify rata kanan dan kiri. Nah, contohnya seperti ini nih. Paragraf ini menghasilkan rata kiri. Saya coba ya, misalkan ini saya copy ya, misalkan saya coba di sini, misalkan ya, nah ininya, nah, jangan lupa Bapak Ibu kalau mengcopy ininya dirubah ya, karena ini tanda petiknya itu bawaannya. P aligan left, ya. Coba saya Ctrl C, saya jalankan, saya inikan ininya. Nah ini rata kiri. Nah, sekarang coba misalkan kalau yang ini ya tadi di bawah lagi ya, di bawah tadi rata kanan, berarti di sini saya coba pakai right ininya ya, right, ini right, ini ya, rata kanan menghasilkan data kanan katanya, betul nggak? Gitu kan? Kita coba di sini jalankan. Nah, di kanan ya, betul. Ini kan rata kiri, rata kanan. Ada lagi tadi apa? Justify sama center, berarti yang tengah. Oke, yang coba yang center. Saya copy juga sama ini ya di modul. Silakan Bapak Ibu bisa sambil dicoba. Ini berarti ini center. Coba ini apa? Ini menghasilkan data tengah. Di tengah berarti ini pusatnya. Saya simpan, saya jalankan. Oh, di tengah. Ya. Di kiri, kanan, tengah. Jadi sekali lagi ini paragraf bisa dipakai. Nah, kemudian ada juga yang namanya pre-formatted text atau tagnya pre di sini pre-formatted text, berarti memerintahkan browser untuk menambahkan teks seperti yang diketikkan dokumen HTML, termasuk enter spasi. Jadi kalau di sini, kalau tadi kan spasi, enter dan sebagainya itu kan kalau di HTML biasa itu kalau tanpa tag pre itu bisa kadang nggak dikenali gitu ya. Kalau nggak pakai BR nanti nggak pindah ke bawah dan sebagainya gitu. Nah, dengan tag pre nanti ini akan dibuat seperti apa adanya yang di codingan. Nah, tapi nanti dia akan menampilkan tersebut dengan font itu monospace ya, monospace. Misalkan seperti ini ya. Saya copy, misalkan ya saya copy. Ini kan nggak ada tag BR ya. Ini nggak ada tag BR, nggak ada apa gitu kan sebawaannya ini ya. Misalkan di sini saya jalankan ya seadanya, nah, seperti ini ya. Saya simpan, saya jalankan. Jadi browser seperti ini seadanya. Nah kita kalau dijalankan ya di sini, nah seadanya tadi apa Ibu? Padahal tadi kita nggak buat ada pindah baris itu kan nggak ada, ini juga nggak ada gitu. Tapi ini huruf-huruf ini sesuai dengan apa yang dituliskan di sini tuh, menampilkannya kan ini nulisnya gitu. Jadi seadanya aja gitu. Ya kalau misalkan ini saya ini E-nya divariasikan, misalkan gini ya, misalkan divariasikan gitu kan, variasikan gitu. Jadi seadanya dibuatnya juga gitu. Bahkan termasuk misalkan gini, ini U-nya gini, ini barisnya gini, misalkan ini iseng seperti ini misalkan, buat seperti ini. Saya kan ada tag P tadi, nah ini kan acak-acakan ya gitu kan. Kita lihat ya, ubah
Tuh, seadanya. Jadi sama persis, Bu. Pak ya. Jadi apa yang ditampilkan di sini nih, kayak gini, ini tampil juga di sini tuh. Kan dengan tag pre tadi tuh. Beda dengan yang atas nih. Kalau yang belajar nih, saya ambil contoh kalau yang belajar yang ini nih, yang ini ya. Yang belajar ini misalkan ya, saya misalkan apa ya, misalkan ininya di enter misalkan, ini di enter ya, B-nya di enter, L-nya di enter, L-nya jadi gini, B, E, L, ajar gitu ya. Saya coba kalau share. Oh kan, jadi gini aja nggak ke bawah kan, hanya spasi aja nggak ke bawah. Tapi kalau ini dengan tag pre, ini kan ke bawah, ya. Itu bedanya antara tag pre-formatted text. Tapi kalau ini kan nggak ke bawah, hanya ke samping aja. Ya, ini hanya ke samping karena ada jarak gitu kan. Walaupun ini kayak gini tuh, ini kan padahal harusnya ke bawah ya, kalau lihat dari tampilan. Tapi karena kalau yang ini tuh nggak pakai tag pre, jadi cuma ke samping tetap. Tapi kalau ini, karena ini pakai tag pre-formatted, ini ketika saya enter, itu ditampilkan seadanya. Ya, seadanya sesuai dengan permintaan yang di dalam tag pre ini gitu. Ada pre ini. Nah, pre ini. Itu eksklusifnya dari tag pre. Ya, oke, saya kembalikan lagi ini. Oh, nggak bisa nih. Oke. Oke, ya, saya simpan. Sehingga, nah, seperti ini. Ini tag pre ya, itu tadi. Tergantung semau kita. Tapi jarang digunakan sih sesuai kebutuhan aja. Ada lagi heading ya. Heading di sini adalah kumpulan kata atau frasa yang menjadi judul atau subjudul. Jadi kadang bahwa sebelum paragraf itu ada judul headingnya. Nanti kita bisa heading di dalam tagnya dengan X di sini adalah nomor headingnya. Heading di sini adalah 1 sampai 6. Nah, kita lihat nih. Heading 1 sampai 6 ini adalah misalnya kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat. Saya coba copy ya. Maaf, nah copy. Misalkan saya ini kan ini ya. Saya ini yang tadi aja ya. Yang pre-nya saya hapus. Yang icon juga saya hapus. Misalkan gini ya. Saya copy di sini. Ini biar kelihatan. Nah, antara H1, H2, H3, H4 sampai H6. Saya save. Ini ya tulisannya. Nanti kita lihat ukurannya sebesar gimana ya bedanya antara itu sama 1 sama 6. Kita lihat. Tuh. Heading level 1 segini ini Bapak Ibu. H2, H3, 4, 5, 6. Berarti makin ke bawah makin kecil. Ya. Nah, semua nggak diatur karena berarti perataannya lab. Jadi lab itu adalah aturan kalau misalkan tidak diatur lainnya ya, atau misalkan perataannya. Jadi ini lab. Itu kalau yang heading. Kita pun bisa buat garis pemisah horizontal. Ya. Garis itu namanya dengan HR. Jadi kalau H1, H2 itu headingnya. Kalau garis adalah HR, horizontal. Dengan ada size, width, align, dan offset kalau ada bayangan. Misal seperti ini ya, contohnya. Misal saya buat HR ya 12 garis, ya, 12 garis horizontal berarti ke kanan ya. Dengan size 10, width-nya 300, lainnya left dan juga no set, jadi tidak ada bayangannya. Tapi kalau yang satu lagi adalah width size-nya 7, tapi lainnya center. Jadi mulai dari center. Kalau satu dari left ya, kita lihat. Ya. Tepikan di sini. Saya tulis di bawahnya ya di sini. Oke, nah ini ya. Saya save. Kemudian saya jalankan di sini. Nah. Oh, ada ya? Oh, ini maaf nih, yang di bawah nih ini nggak kelihatan, maaf. Saya hapus dulu ya ini yang ininya hapus. Oke, maaf. Ini nggak kelihatan ya kan habis space-nya. Nah, saya hapus. Nah, ini Bapak Ibu nih. Nah, ini. Ini yang left, ini yang right. Yang center, ini yang left, ini yang center. Ini kenapa? Karena apa ini garisnya? Coba misalkan kalau kita size-nya misalkan apa ya? Ini jangan besar, misalkan 1 ya. Size-nya 1 aja size-nya. Nah, kan garis gitu. Kalau ini gitu. Ini kan ini kedua besar. Tapi ini dari kiri ke kanan, dari kiri ini kalau di center gitu.
Dan ada shadow-nya, ada semacam shadow atau bayangannya. Oh, ini no shade, ini ada shadow-nya. Kalau width diatur misalkan lebarnya ini 300 kurang, berarti mau ke sini, ini ubah aja ininya, misalkan 600 sampai sini. Kalau 600 yang di tengah, misalkan 600 coba 600, size-nya jangan 7, misalkan 4 aja ya, jangan besar. Nah, seperti ini tuh, tengah-tengah. Itu kalau horizontal lain. Nah, ada juga list Bapak Ibu bisa dicoba nih. Kalau list ini adalah membuat daftar. Daftar misalkan bentuknya bisa tergantung misalkan apakah ordered ya, number list, ada urutannya nomor, atau unordered, nanti ini adalah tak berurut tapi dengan simbol ya. Ada yang menu, drop menu, ada yang directory, ada yang definition. Ya misalkan ordered list ini itu, kalau ordered list itu berarti nanti number list, jadi listnya itu berupa nama. Nah misalkan gini ya, di dalamnya itu tag-nya itu berarti OL ditutup dengan OL tag akhirnya. Kemudian tag nanti diisinya itu nanti dalam LI list itemnya gitu. Misalnya gini nih, ada contoh ya. Cerita Tasikmalaya membuka program BR berarti sampai ke bawah OL. Nah, itu menunjukkan berarti ada ordered list ya, ordered list. Nanti isinya ada 3, LI list item, list item, list item. Nah, saya coba ya. Ini list, saya coba. Saya jalankan di sini, oke. Saya coba ya, ini saya hapus. Ya, saya coba di sini ya. SIMIK Tasikmalaya membuka program BR. OL ini misalkan biar agak jauh boleh misalkan ya. Seperti ini. Agak jauh. Jadi ada 3 ya list item. Tapi nggak usah dipakai nomor ya, karena ini ordered, nanti dia dibuatkan sendiri. Saya simpan, ketika saya jalankan, nah seperti ini. Ini otomatis ya, karena dibuat dengan ordered list. Sarjana, diploma. Kalau mau 2, ya tinggal ini hapus 1, ini hapus 1 misalkan. Dihapus ya, nanti kan tinggal 1, 2. Lihat. Oh. Kalau mau 4 atau 5 ya tambahin aja listnya. Ya. Gue tinggal tambah aja listnya, misalkan jadi 5 misalkan ya. Bisa di sini ada diploma 3, diploma 2, diploma 1, misalkan kursus misalkan. Kursus 3 bulan. Ini misalkan gelarnya ya misalkan. Ini kan ada 5 kan, 1, 2, 3, 4, 5. Disimpan, kembali ke sini, kemudian dijalankan. Ya, kalau itu dengan yang namanya itu adalah ordered list. Apakah hanya ini? Tidak ya, ada yang misalkan belum ya. Ini kan nomorannya 1 sampai next ya, 1, 2, 3, 4 seterusnya. Bisa nggak mengganti variasinya gitu kan, misalkan seperti ini, tipenya A 1, 2 misalkan, bisa diganti ya di sini ya, diganti dengan tipenya ya. Nah, kemudian ada juga yang unordered list. Nah, nanti kalau ini seperti ini, nah ini berarti LI tadi kan OL ya, ordered list. Kalau ini adalah UL ya, karena U dari unordered list. Jadi bedakan ya. Nah, misalnya nih saya bedakan dengan OL dengan OL ya. Ini yang OL. Ya, kalau ini tadi ya, misalkan ini ya. Ini yang OL ya. Ini setelah lagi saya buat di bawahnya ya UL. Ini OL ordered list, ini yang UL unordered list. 1, 2. Kita lihat, saya jalankan. Bedanya di mana? Oh, lihat. Atas karena ordered berarti ada nomornya 1, 2, 3. Kalau di sini adalah tidak unordered berarti adalah 1. Jadi pakai ini. Tidak pakai nomor karena tidak diordered kan. Tuh, ya Bapak Ibu ya. Nah, tipenya tinggal diganti ya, misalkan type sama circle. Misalkan gini ya, ini type-nya bisa boleh ditambahkan di tag URL tersebut ya.
type circle, nanti circle square disk. Kita coba nih. Di sininya UL-nya misalkan gini. Tipenya circle. Circle mau dijalankan. Nah, jadi ini apa? Lingkaran. Ya. Lingkaran. Apalagi di sini ada lagi square. Circle, square itu misalkan, nah ini ganti ya. Tipenya square. Ctrl save, jalankan. Oh, ini yang ini tuh. Square itu kan persegi ya. Ada lagi adalah apa tadi itu? Disk ya. Nah, ada contohnya disk misalkan. Ya, disk. Jalankan. Kok nggak ada ya? Oh, belum disimpan. Oh, belum disimpan. Nah, save dulu ya. Jangan lupa save, jalankan. Nah, jadi disk yang ini yang tadi yang pertama. Tadi yang nomor juga bisa dirubah nggak? Kira-kira yang nomor ya, yang nomor di sini. Kalau tadi kan sama angka, misalkan tipenya itu sama A, misalkan ya tadi ya. Nah ya, yang tadi yang atas ya, yang ini kan 1, 2, 3 bisa nggak dengan ABC? Nah, kira-kira berarti ini diganti dengan tipenya. OL tipe sama dengan A. Save dulu, jalankan. Oh bisa tuh ABC. Ya, kalau misalkan tipenya A kecil, save dulu, jalankan. Oh A kecil. Kalau huruf Romawi, oh itu kan huruf ini ya, Romawi. Nah, 1, 2, 3. Enggak Bapak Ibu ya, jadi ini mesti dieksplor, dicoba Bapak Ibu, ini coba ya satu-satu ya, sebagainya satu-satu gitu kan. Coba lagi, ini menu list misalkan apa nih? Ada juga tadi ada list, OL, UL, unordered list. Sekarang ada menu list. Menu list di sini item pendek, tidak sesuai nomor tapi tag akhir menu ya. Kemudian ada list itemnya. Kalau ada link pakai A, misalnya contoh nih. Nah ini, Tim Tasikmalaya, tinggi manajemen informatika komputer BR, menu. Nah tulis backslash menu ya, slash menu list item. Nah ini linknya LI misalnya. Oke, kita coba nih ya. Coba buat lagi yang namanya menu list. Sekarang menu listnya di atas lah ya di sini ya, biar nanti paling atas. Save. Oh ini ya, misalkan ini yang dapat tanda petiknya. Tanda petiknya. Ini ahref itu berarti kalau kita mau buat semacam link. Tapi harusnya ini ada alamat ya. Kalau nggak pun nggak apa-apa. Misalkan ini nanti kalau pakai link. Lihat ya. Oke, jalankan. Nah, seperti ini tuh. Jadi dia misalkan ada ini ya. Ketika link harusnya nah ini bisa diklik ya karena link. Tapi ini ketika ini error karena nggak ada failnya. Coba dibuka tadi. Ini kan yang sering digunakan kalau di web ya. Nah ini kita belum. Tapi kita untuk membuat listnya aja dulu, menu listnya. Karena dengan ahref, kalau nggak ada ahref berarti ya list item aja berarti. Directory ini sama ya, bersama ya. Dir, kita coba ya, kita coba aja dir. Di sini, misalkan di sini kita buat dir. Ya. Oke, ini itemnya apa nih bedanya dir? List ini. Nah ini tuh kan sama aja nih. Ini kalau dir ini dengan tadi. Nah definition juga kita bisa buatkan daftar khusus. Nah, ya ini namanya glossary list atau daftar istilah. Misalkan di sini kita buat ya definition list BR, UL, DR, DT, DT, bla bla gitu. Ini kalau mau dipakai sih enggak juga enggak. Nah, kalau mau dicoba enggak dicoba ya. Jadi kalau pun enggak pun ya sebenarnya enggak terlalu signifikan lah ya gitu kan. Oke. Nah itu nanti Bapak Ibu ada bikin mungkin latihan contoh-contoh ya. Nah, ini ada contoh-contoh latihan ya. Termasuk nanti ke link dan sebagainya. Ya. Kira nanti sebelum ke link ke sini ya, ke link nanti ini mungkin next lah ya, next sesi. Nah, kurang lebih Bapak Ibu ya itu gambaran beberapa hal yang bisa kita pelajari Bapak Ibu ya. Yang kita pelajari tadi bisa list item gitu kan.
Jadi sehingga kalau misalkan apa ya, Bapak Ibu bisa membuat contoh dan bahkan bisa menduplikasi gitu. Kalau ada contoh, praktekkan, nyoba misalkan. Nanti misalkan kalau lihat list, apakah list itu tadi apakah nomor atau bukan nomor. Kalau nomor misalkan 1, 2, 3 ngurut atau ABC itu kan ngurut. Nah, berarti itu pakai yang order gitu, OL. Kalau cuma pakai tanda strip atau tanda bintang atau tanda simbol titik tadi ya lingkaran berarti itu unordered. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Oke, nah nanti Bapak Ibu ya untuk praktikumnya, latihannya, oke nih. Saya punya ini Bapak Ibu nih. Saya punya ini. Nah, nama ini lembar praktikum. Modul praktikum pemrograman web 1. Ini tanggal kita ya. Ini NPWP-nya. Nah, ini nanti ini bisa diisi sama Bapak Ibu ya. Di sampai link. Ini sampai link belum ya? Ini namanya ganjil. Ya, diisi namanya NPM, kontak nomor HP-nya. Nanti Bapak Ibu misalkan di sini ada contoh. Ya. Nanti Bapak Ibu contoh ini buat dokumen HTML, kemudian simpan namanya, nanti hasilnya simpan ke sini gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Misalkan ada lagi nih, buat ini. Ini buat di dokumen yang berbeda, jalankan di komputer. Misalkan gini nih, saya buat dokumen baru ini ya. Saya buat dokumen baru di Ibu ya, di Bapak Ibu, new, misalkan gini ya. Kasih misalkan CPS kembali ya. File misalkan soal nomor 2.html. Nah, ketika nanti dijalankan ya sama Bapak Ibu ya, ini kan dijalankan di sini ya, nomor 2. Nah, kalau sudah jalan, nah Bapak Ibu tinggal screenshot, misalkan boleh pakai sniping tool atau di print screen juga mangga. Nah, ini screenshot misalkan ya sama Bapak Ibu misalkan ya. Screenshot, kemudian nanti jawabannya itu simpan ke file apa? File ini ke sini gitu. Simpan ke sini jawabannya. Ini hasilnya. Berarti ini hasilnya Bapak Ibu. Nah, kalau terlalu besar, kecilkan ininya. Nah, ini kan ya contoh. Berarti soal ini udah selesai itu ya. Nyoba. Oh, berarti paham nih. Ini berarti udah. Ini 2 udah. Selanjutnya nomor sekian. Ini juga sama. Tipe-tipe teks. Nah, ini misalkan ya. Ini misalkan boleh dicoba sama Ibu. Ini mau diketik ulang, mangga. Atau mau di copy paste biar cepat, mangga. Tapi nanti minimal kalau udah dikerjakan hasilnya simpen di sini. Nomor selanjutnya ini. Ya, misalkan ya program studi misalkan ini ya. Nah, ini dicoba dulu, misalkan sama ya dicoba, misalkan ya di sini, misalkan ya disimpan, misalkan file, save as, apa ya soal nomor 3 misalkan ya, jalankan ininya, praktikumnya. Oh ini maaf tipenya tuh lupa saya juga. Harusnya soal save as, soal nomor 3.html. Save. Ketika saya jalankan ya hasilnya oh seperti ini hasilnya ya. Oke. Kemudian di screenshot lagi, simpan lagi ke sana ke file lembar praktikum ini. Simpan ke sini hasilnya. Nah, nanti ada lagi yang lain, next. Ini juga ada lagi. Ada juga di sini ada berapa soal nih ya, saya lupa. Ini ada berapa soal ya. Nah, sampai nanti ada buat seperti ini, lihat tampilan berikut. Nah, buat contoh seperti ini Bapak Ibu, urutannya. Buat HTML sintaksnya sama persis dengan web di sini. Jadi, ini kan contoh web yang udah jadi. Bapak Ibu, gimana caranya? Jadi nanti buat tampilan seperti ini. Nanti sintaksnya copy di sini. Jadi anggaplah nanti dijalankan sudah oke, simpan di sini, nanti dikumpulkan file ininya. Ya, nanti saya share ininya file ininya ya. Jadi sekali lagi bahwa kita akan dengan praktikum ya. Nanti saya share ya. Sekarang saya share di filenya. Nah, ini kan masih kosong ya, nanti sama Ibu diisi ya. Identitas dan sebagainya dicoba, kemudian nanti dikumpulkan. Harus beres kapan, Pak?
Beresnya mah nggak seberesnya Bu ya. Jadi kalau di kelas di kuliah saya hari ini ada praktek, hari ini kumpulkan gitu. Kadang malam atau mau malam, mau sore, mau nanti malam gitu mah enggak. Tapi kalau buat Bapak Ibu sesempatnya aja Bapak Ibu ya. Siap. Karena kan mungkin pas saya sekarang nggak ada laptopnya, nanti aja lah kalau pas kerja saya pinjam dulu nyobain dulu, mah enggak ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya paling itu dicoba dan dipahami gitu. Ya, ini contoh-contoh dasar, bahannya ada di sana semua Bapak Ibu ya, bahannya di slide ini semua ya, di sini semua bahannya itu. Dibaca, kalau yang belum paham baca dulu aja. Ya, ini baca dulu aja. Nanti belum ke sini ya, belum ke animasinya belum, tapi di sini lebih ke teks. Ya, kalau ini sudah nih ya, kalau misalkan ini kan link ya, ini link nanti dibaca ya, link Bapak Ibu bisa baca link. Nah kemudian kalau ini nanti mungkin minggu depannya lah, ada pengolahan image, nambahin gambar juga di sini kan ada caranya ya, cara nambahin image gitu kan, cara ada gambarnya gitu kan. Nah ini contoh, nanti ada latihan juga di sini, boleh dicoba gitu di sini. Nanti buat tabel itu kita pertemuan selanjutnya. Oke ya. Nanti ini saya share ke grup apa ininya, file praktikumnya. Harus dikerjakan oleh Bapak Ibu. Oke, itu ya. Enggak Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan sekiranya? Silakan. Ya, jadi nanti kan di contoh tadi ada menambahkan apa? Menambahkan gambar. Di sini ada menambahkan gambar, di sini ada ya. Misalkan tadi kan menambahkan gambar. Ada gambar logo apa? Kotak ya misalkan. Nah, ini nih. Wah, ini. Jadi gambar juga bisa dimasukkan. Nah, kalau tadi kan saya punya dokumen ini ya. Ini kan belum ada gambarnya ya. Ini belum ada ini ya. Hanya teks aja. Bisa nggak masukin gambar? Bisa, Pak Ibu. Nah, bisa format apa? GIF, bisa JPEG juga bisa, gitu kan ya. Kemudian, nah caranya gimana? Nah seperti ini, ya, image SRC nama gambar. Ya, kalau mau diatur ukurannya, width-nya berapa, height-nya berapa. Kalau mau diatur senternya, kasih senternya. Nah contoh misalkan, kalau ada linknya pakai link seperti itu. Nah misal nih ya, misal saya berikan contoh ya kalau gambar yang misalkan ini, ini aja nih. Oke ya. Saya tambahkan sebuah gambar, saya kasih alignmentnya center misalkan ya. Oke. Pakai width-nya diatur. Nah, di sini tadi yang ini ya, yang ini aja yang nomor 3. Soal nomor 3 di sini di atasnya. Oke, saya buatkan sebuah gambar. Yang tanda petik. Nah, paling ini Bapak Ibu ya, harus diperhatikan itu adalah apa? Gambarnya, lokasi gambarnya. Kalau saat ini, kalau dengan HTML itu usahakan satu folder dengan lokasi filenya. Nah ya di sini ya, oke. Saya kasih di sini align sama dengan tadi apa? Center. Ya, sesuai dengan di contoh. Nah di sini ya, align sama dengan center. Centernya pakai tanda ini ya, oke. Alignnya sama center, oke. Iya. Nah, nama file ini nama apa? Nama dari gambarnya. Ya. Nama gambarnya kemudian nanti simpannya karena ini soal nomor 3 itu ada di praktikum di sini, berarti simpan juga di sini. Berarti saya bisa akan ini, punya nggak gambarnya? Misalkan kalau saya nggak punya gambarnya, misalkan Bapak Ibu boleh misalkan download, misalkan logo Stimik Tasik misalkan. Tadi ya gambar, misalkan yang mana ya? Stimik Tasik. Misalkan yang mana ya? Kalau misalkan ini yang ini nah. Nah, ini misalkan ya control save ya, save image. Nah, save image, simpan tadi sekali lagi di mana di foto folder dengan yang tadi yang praktikum, misalkan tadi praktikum ya, misalkan logo Stimik, misalkan namanya misalkan logo underscore Stimik. Yep. Oke, udah ya. Nah, berarti nanti bukan sini ya. Nah, berarti nanti di coding yang tadi pun nama ini samakan. Nah, kita lihat di gambarnya udah muncul belum di sini. Nah, logo Stimik. Ya, boleh di copy, di rename, misalkan rename ya, di copy nama filenya, simpankan ke sini.
kemudian misalkan logo steamik.png. Nah, lihat dulu ini akhirannya ekstensinya. Ini apa? Kalau PNG file PNG. Kalau JPEG berarti JPG. Ya. Oke, udah disimpan, kita jalankan soal nomor 3. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini kenapa apa bengkung gitu ya. Ini karena ini kita atur tadi ya gitu kan. Program steamiknya bentar, ada program steamiknya. Kita lihat nih. Apa yang ininya? Oh, ini misalkan kita buat ini baru ya, misalkan paragraf baru ya. Kemudian ininya pun diakhiri dengan misalkan /p. Oke, save. Saya terpisah ke bawah. Ya, nah ini ya. Ini kok tidak center ya? Alignmentnya aku nggak pakai ini coba. Ini ya, nggak ini ya, nggak bentuk ya. Kita lihat apa nih? Alignment center harusnya. Oh, ininya P-nya. Oh, maaf, ininya P ininya ya. Oh, jadi kalau di image itu nggak berpengaruh, berarti harus ada di P-nya ya di sini ya. Oke, P-nya dibuat bisa. Oke, dibuat ini P misalkan ya. P. Oke. Oke, ini juga berarti dalam P ini. Oke, S. Saya jalankan. Oh, enggak ya? Atau di ini P-nya coba. Oke, ini di P ya. Iya, di P ininya. Oh, oke, ini di tengah ya, berarti di P di sini. Nah, jangan lupa Bu ya, kenapa ini bengkung? Karena ini height sama width-nya nggak sama. Coba kalau dibuat sama, misalkan 125. Nah, jadi sekali lagi gambar ini harus di mana? Harus di folder Bu di sini ya, di satu folder dengan file HTML. Ya, untuk saat ini dibuat satu ini dulu, sehingga kita bisa menambahkan gambar seperti ini. Nah, bahkan sebenarnya dari logo ini kita bisa buat supaya kalau ini diklik misalkan gini ya, misalkan kita buat hyperlink. Nah, tadi ada juga hyperlink. Hyperlink itu supaya dia bisa ngelink misalkan contoh alamat web steamik misalkan ini hyperlink itu yang nah ini nih kayak gini. Alamat Steamik Tasikmalaya. Nanti ketika diklik ini akan muncul ke sana ke Steamik Tasik. Ini menggunakan nah ini href. Link ke website ya, misalkan gini kita buat ya, nah, kan contohnya ini namanya link ya, hyperlink ya, hyperlink misalkan ke suatu alamat yang lain. Oke, misalkan ya kita tambahkan di sini di bawahnya kunjung misalkan di sini r dan kunjung kita buat p baru ya, misalkan H1 ya, H1 garis miring H1. Oke, di sini misalkan kunjungi alamat website ikut. Nah, gitu kan. Nah, di sini ref, nah di sininya ke Steamik Tasik misalkan. Tambahkan alamat ininya berarti www.steamik-tasikmalaya.ac.id. Di sini misalkan web Steamik Tasikmalaya. Oke, simpan. Nah, misalkan jalankan. Nah ini. Nah ini kalau biru ini aja bisa diklik. Ini kan enggak. Ini bisa diklik. Nah dikliknya diarahkannya kemana? Kita lihat di bagian bawah di sini. Di bagian di bawah di sini ya. Nah itu di sini. Nah ketika dibuka, nah dia merujuk ke Steamik. Tapi ini bisa dilakukan kalau ada internet, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu komputernya nggak connect internet, misalnya ini error. Nah, kalau ke Steamik. Kalau diklik ini. Nah, dibuat namanya itu hyperlink ya. Ada di mode yang ini. Ya, di bagian dari hyperlink nah ini. Nah, image sebenarnya juga sama Bapak Ibu ya. Nah, ini kayak barusan nih. Ini kan yang barusan itu logo itu diklik nggak apa-apa. Bisa nggak ketika diklik logo sama kayak tadi menuju ke Steamik Tasik? Ya, itu bisa aja.
Nah, kita bisa atur misalkan, nah ininya saya copy ya, link ref-nya ya, linknya saya copy, kemudian kita lihat nih bagaimana kalau gambar dibuat hyperlink. Nah, kita lihat di sini. Gambar dibuat hyperlink, silakan. Nah, ref, link, nah ini nama gambarnya di sini. Berarti teksnya jangan image asset nama gambar. Oh, berarti yang tadi ya, berarti diganti ya teksnya itu dengan gambar tadi ya, logo tadi, di luarnya dikasih ref. Oke, misalkan tadi ya systemicnya. Nah, ini kan gambarnya ya. Nah, di sini saya kasih ini ref di sini. Nah, ininya berarti diganti X. Nah, ini di sini. Nah, ini web ininya jangan ada. Kan ini diganti oleh gambar tadi. Jadi gambar tadi digantikan sebagai link. Nah, sama aja kayak nggak ngaruh ya. Tapi sekarang kalau ini lihat tuh, ini jadi gambar orang begininya. Kalau tadi kan di kini ini nggak gambar tangan. Jadi klik logo sekarang, nah kebuka ke sini. Jadi gambar pun bisa dibuat satu hyperlink. Itu kan tidak hanya teks ya, tapi gambar pun bisa dibuat satu hyperlink. Ya. Kita lihat yang ini. Oh ini kan di sini ya, sama. Ini sekarang dari gambar. Kan di gambar ini sudah dikasih link. Walaupun yang lainnya bisa sama ya, misalkan bisa nggak misalkan gambar yang lain Pak, sama aja ya Bapak Ibu ya, misalkan Bapak Ibu mau misalkan buat website nanti di sini misalkan di bawah di sini ya, misalkan di sini di bawah, di sini ya di bawah lagi di sini kita buat ya. Misalkan ini kalau di bawah ya, oke lihat ini kan di bawah tuh. Misalkan diganti sama logo Dikti, logo Kemendikbud, logo Kemendikbud, tinggal dicari aja, itu ya. Misalkan ini logo Kemendikbud, ini ke gambar, misalkan ambil satu, nah ini kemudian save, simpan filenya, save image as. Nah di lokasi yang sama, misalkan kasih logo Kemendikbud. Ya, save. Nah, kemudian nanti buat sama kayak tadi ya, di halaman yang tadi di sini, nah kunjungi di sini Kemendikbud. Nah, di sini tinggal diganti idenya. Logo Kemendikbud. Nah, tapi jangan lupa ininya diganti juga. Kalau ini kan merujuk ke Stimi ya, supaya berubah kita lihat misalkan Kemendikbud itu alamatnya apa webnya, misalkan ini kan kemendikbud.main. Nah, ini kan Kemendikbud ya. Oh ini enggak loading ya, Kemendikbud misalkan. Gangguan ya kayaknya. Atau logo lagi misalkan logo Dikti, alamat Dikti misalkan. Gangguan. Nah, misalkan ini ya, misalkan anggaplah alamatnya ini ya, Kemendikbud itu, klik, kita buat link ke yang ini, nah linknya diganti dengan itu, kan alamat Diktinya. Sehingga setelah ketika kita jalankan ya, oke, refresh, nah logonya kan kayak gini tuh. Ketika diklik ini, dia buka ke webnya. Ini contoh ya, Bapak Ibu ya. Jadi belajar hyperlink, belajar nambahin image, itu bisa dilakukan di HTML. Nah, sehingga Bapak Ibu nanti saya kasih tadi praktikum tadi, silakan dicoba ya Bapak Ibu ya, dicoba kalau sempat mau hari ini mangga atau mau besok-besok mangga ya, karena ini nanti di dalamnya ada hyperlink juga. Ada hyperlink juga, nah terutama untuk kasus yang ini. Nah ini buat tampilan gini, ini ada logo Kota Tasik. Bapak Ibu tinggal download ya logo Kota Tasik. Ada home, ada profil, ada atribut, ada buat di sini. Ini ada sejarah ya. Sejarahnya sejarah Tasik ya. Boleh diketik, ada kalau ada link kasih sama. Kalau ada ini berarti ada order list gitu kan. Ini ada order list gitu kan. Silakan diikuti ya. Pola ininya. Ini kalau sejarah besar, oh berarti ini sejarahnya hurufnya harus besar dan warnanya merah. Ini harus di center kotaknya.
Harus buat sama persis kayak gini. Jadi ketika dijalankan di browser itu kayak gini tampilannya gitu ya. Tapi kita Bapak Ibu nanti masukkan kodenya di sini. Tuh ya, nanti silahkan sambil dicoba-coba ya. Saya kira itu Bapak Ibu, mangga apakah ada yang ditanyakan untuk sesi hari ini atau sudah cukup jelas? Nanti sambil dicoba-coba ya Pak. Oke, iya sambil dicoba ya. Alhamdulillah tadi Pak Adrian bisa. Oke, Pak ini kayaknya gangguan listrik katanya ya, Pak siapa Pak Dani ya mungkin lagi nggak bagus listriknya. Ya Pak. Nah, bisa dipahami Pak, dicoba Pak. Nanti sambil mencoba aja Pak kayaknya. Kita sambil dicoba ya Pak. Jadi lihat contoh ya. Kemudian lihat yang ada di modul. Saya kira di modul semua ada. Ya paling tinggal tadi ya. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, boleh tanyakan di grup. Nanti kita diskusi bareng. Biasanya kadang lupa itu masukin gambar, nama gambarnya beda. Nah misalnya nih, saya contoh ya, misalnya nih, saya lupa ya, misalkan nih, kita mau mengambil gambar, tapi nama gambarnya itu beda, misalkan ya, misalkan di sini itu, nah di situ namanya itu logo Steamik pakai underscore ya, logo underscore Steamik. Nah misalkan di coding di sininya itu namanya itu ya nggak sama, nggak logo Steamik kan, ini kan sama persis dengan ini. Misalkan saya lupa ini disatukan gitu ya, kemudian disimpan ya, pas dijalankan saya coba ya misalkan. Nah misalkan itu, nah paling jadi gini Pak, ini pas dijalankan itu ini nggak muncul. Kenapa nggak muncul Pak Ibu? Karena apa? Tahu itu tuh akan menampilkan gambar, tapi nama gambarnya itu nggak sama. Gitu. Jadi kayak gini, gitu. Nggak muncul. Gitu. Makanya jangan lupa penamaannya. Ya, jadi kalau ini saya ganti pakai underscore misalnya ya, nah, ini namanya ya. Ketika saya refresh, nah kebaca sekarang. Bagaimana kalau lupa ekstensi di sininya ternyata saya tulisnya JPEG, JPG, karena kan gambar juga ada yang JPEG, ada yang PNG, ada yang GIF bahkan formatnya ya. Saya lupa JPEG, saya jalankan sama tuh nggak dikenali. Ya perhatikan ya kalau download dari internet, tipe gambar itu apakah JPEG, apakah GIF, apakah PNG ya, PNG itu beda-beda. Makanya perhatikan namanya. Ada sama persis tipenya ya. Ya Pak. Atau kalau link misalkan nggak kayak gini, ini link ke Steamik, tapi kok nggak nyambung, ini nggak nyambung malah error. Nah kadang bisa jadi pada saat mau link ini yang misalkan Steamik Tasik ya harusnya misalkan ya strip, ininya disatukan nggak pakai strip ya, harusnya Steamik strip Tasikmalaya Aceh ID. Bapak Ibu ngetiknya Steamik Tasikmalaya nggak ada stripnya, apa yang akan terjadi kita lihat ketika dijalankan. Di sini sih nggak masalah ya, sama aja tuh kayak ada link. Tapi kalau lihat perhatikan di pojok di sini ya, ininya ketika diklik, nah nggak ketemu gitu, karena alamatnya itu adalah apa? Tidak sesuai, gitu. Tidak ada alamatnya. Kayaknya cek lagi ya penamaannya, asal teliti aja. Karena kuncinya ini kan kita belajar scripting atau belajar coding. Kalau ada kesalahan, tetap bisa aja itu hal yang biasa. Tinggal lihat salahnya apa ya. Atau ahrep misalkan ahrepnya di sini nggak pakai ahep misalkan, jadi ya kita lihat jalankan di sini. Nah, tapi nggak error, tapi di sini nggak bisa diklik karena ini nggak dikenali ya, karena kita nulisnya ahep ya, tidak rep misalkan gitu. Ahrep dikenali. Saya kira itu Bapak Ibu ya, bisa dipahami sekiranya ya. Ya, Bu Pak Ogi, Bu Aan, Bu Anissa, Pak Ade ya, sudah bisa dipahami gambarannya? Insya Allah Pak. Alhamdulillah Pak. Ya, terima kasih Alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah hari ini Bapak Ibu kita belajar HTML sederhana dengan beberapa tag ya, ada body, title dan sebagainya ya. Kemudian nanti ada latihan sekali lagi yang tadi nanti saya share ke grup, dicoba saja ya sekemampuan. Kalau ada error boleh didiskusikan. Mau sempat hari ini misalkan ada waktu mangga, kalau nggak sempat mau besok atau besoknya lagi ya paling tidak nanti pada saat kita ketemu di sesi selanjutnya ya 2 minggu lagi itu sudah selesai karena kita akan lanjut bahasannya gitu. Jadi bahasan program manual itu saling melanjutkan.
Sekarang belajar A, nanti belajar B, nanti B itu berkaitan dengan A. Jadi seperti itu. Oke, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada apa-apa nanti silakan ditanyakan aja di grup, kita diskusi bareng-bareng. Jangan jadikan perkuliahan kita ini walaupun memang betul bisa jadi ini nggak akan seoptimal kalau kita tetap muka ya. Jadi kalau error itu, Pak saya error gimana gitu. Tapi jangan jadikan itu sebagai sebuah mengerutkan semangat ya. Bahkan harus tetap semangat ya, tetap optimis gitu kan. Niatkan kita untuk belajar sehingga kalau ada kesulitan jangan menjadikan beban, tapi dijadikan ya namanya kita belajar ada pengorbanannya, ada perjuangannya, dan mudah-mudahan nanti hasilnya insya Allah ya akan menjadi yang terbaik buat kita semua gitu kan. Oke, itu aja paling Bapak Ibu dari saya. Sekian untuk sesi ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.